Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan belajar perkalian skalar dua vektor. Perkalian dot ya, disebut perkalian dot. Nah, di sini ada dua tipe perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, kalau bentuknya seperti ini. Diketahui vektornya ini dalam bentuk komponennya ya, seperti misalkan ini A1, A2, A3 dan B-nya dalam bentuk B1, B2, B3. Maka perkalian dua vektor ini A dot B disimbolkan seperti ini. Kita bisa mengalihkannya seperti ini. A1, A2, ini A3 dot B1, B2, B3. Cara perkalian dot dua vektor ini tinggal yang atas kita kali sama atas. A1 dikali B1 tambah A2 dikalinya sama B2 ditambah A3 dikalinya sama B3. Nah, seperti ini. Penulisan ini juga sama kalau misalkan ditulisnya seperti ini. Vektor A itu sama dengan A1I tambah A2B, A2J ya, A2J tambah A3K. B-nya ditulis B1I tambah B2J tambah B3K. Nah, cara pengaliannya seperti ini juga ya. Contohnya, contoh misalkan vektor A ini 2I tambah J kurang 3K. Vektor B-nya misalkan I minus J plus 2K. Maka kalau dikali ini vektor A dot, nah ini dibaca A dot B ya, ini dibacanya dot. A dot B itu cara mengalihkannya 2, 1, min 3 dikali dengan 1, min 1, 2 ya. Nah, ini kalau tidak ditulis berarti angkanya 1, ini min 1, 2. Cara mengalihkannya 2 kali 1 tambah yang tengah kali yang tengah, 1 dikali min 1 tambah min 3 kali 2, min 3 kali 2. Nah, jadi kita tinggal hitung 2, 1 kali min 1 kan min 1, min 3 kali 2 min 3, berarti ini jadi 2 dikurang 1, 1 dikurang 3 min 2. Nah, seperti ini perkalian dot ya. Kemudian bentuk berikutnya bisa bentuknya diketahuinya bukan dalam bentuk ini, diketahuinya dalam bentuk komponen-komponennya ya, atau elemen-elemennya. Nah, bisa juga nanti diketahuinya dalam bentuk panjangnya. Diketahui panjang vektor A itu 4, panjang vektor B ini misalkan 3, terus vektor A dan B ini membentuk sudut ya, membentuk sudut alfa, misalkan membentuk sudut alfa. Jadi dikasih taunya panjangnya. Nah, bisa juga ditulis A dot B itu bisa kita menggunakan cara seperti ini kalau diketahui panjangnya. Panjang vektor A
dikali panjang vektor B dikali cos yang membentuk sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, ini misalkan gambarnya seperti ini ya. Ini vektor A, ini vektor B, terus ini alfa sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut. Rumusnya bisa seperti ini ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, kalau kita mau mencari sudutnya, kita bisa pindahkan saja cos alfanya, berarti kita bisa tulis A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B, kalau mencari sudutnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Nah, kakak sudah tulis di atas ya. Misalkan panjang vektor A-nya itu 4. Terus panjang vektor B-nya ini 3. Sudut yang dibentuk antara vektor A dan B ini misalkan 60 derajat. Nah, tentukan A dot B, maka kita bisa menjawabnya seperti ini. A dot B itu sama dengan panjang si A dikali panjang si B dikali cos sudut yang dibentuk, yaitu 60 derajat. Ini berarti 4 dikali 3 dikali cos 60. Cos 60 itu setengah ya. Nah, kalau adik-adik belum mengetahui nilai-nilai sudut trigonometri, di bawah deskripsi video ini kakak taruh link tentang nilai-nilai sudut dari trigonometri ya. Sama dengan ini 4 kali 3 kan 12, bagi 2 6. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dalam perkalian dot ada yang perlu kita ketahui ya. Ini kita hapus dulu. Kan kita tahu rumusnya bisa A dot B. Kalau membentuk sudut, dia bisa panjang A dikali panjang si B dikali cos alfa, cos yang membentuk sudut dua vektor ini. Nah, di sini ada catatan yang perlu kita ketahui. Kalau misalkan A dot A ya, berdasarkan rumus ini, A dot A ini kan berarti panjang si A dikali panjang si A dikali cos. Nah, kalau ini sama-sama A, vektor A di dot sama vektor A juga begini ya. Sini juga vektor A sama. Berarti sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor A ini sudutnya 0 derajat. Ya, 0 derajat. Nah, A dot A sama dengan, kalau 0 derajat kan cos 0 itu 1 ya. Cos 0 itu 1. Sekali lagi, kalau adik-adik mau tahu nilai-nilai sudut trigonometri, link videonya ada di bawah deskripsi video ini untuk nilai-nilai trigonometri kali 1. Maka kita bisa belajar A dot A ini sama dengan panjang si A kuadrat, seperti itu. Nah, kesimpulannya berarti kalau dia sama ya rumusnya tinggal seperti ini ya. Kalau B dot B ya langsung saja berarti panjang B kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita ketahui berikutnya ya, ini menjadi catatan juga ya. Ini bisa langsung seperti ini tanpa kalau sama-sama A. Kemudian dalam perkalian maaf adik-adik, ini tadi laptopnya lowbat, kakak cas dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Kemudian di dalam perkalian dot itu berlaku sifat komutatif. A dot B itu sama hasilnya dengan B dot A. Kemudian sifat yang berikutnya yang perlu kita ketahui, berlaku juga sifat ini komutatif ya. Berlaku juga sifat distributif. Vektor A dikali dot vektor B tambah vektor C. Nah, berlaku juga sifat distributif. A dot B ditambah A dot C. Berlaku juga sifat distributif. Nah, untuk lebih jelas kita akan melihat contoh-contoh soalnya. Oke, langsung saja contoh yang pertama. Diketahui vektor A ini dan vektor B ini, vektor C ini, jika vektor A tegak lurus dengan C. Nah, tegak lurus itu A dengan C, berarti kalau vektor A-nya ke sini, vektor C-nya ke sini, ini saling tegak lurus nih. Ya, A dan C saling tegak lurus. Maka kalau A dan C saling tegak lurus, ini sudut yang dibentuknya 90 derajat. Oke, tambahan buat catatan yang tadi ya. Berarti kalau A dan B saling tegak lurus, berarti A dot B ini sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Kalau kita jabarin di sini nih, A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos berdasarkan rumusnya ya. Kalau saling tegak lurus kan berarti cos 90. Nah, cos 90 ini 0. Cos 90 0. Nah, berarti A vektor A dot vektor B ini sama dengan 0. Seperti itu ya. Kalau saling tegak lurus. Jadi ada 3 sifat yang perlu kita ingat ya, sama satu lagi yang ini ya, kakak gabungin deh di sini. Kalau dia sama, vektor A dot vektor A ini sama dengan panjang A kuadrat. Jadi ada 4 sifat yang harus kita ingat. Oke, kita kembali ke contoh tadi ya. Nah, di sini A dan C saling tegak lurus. Kita selesaikan dulu. Kenapa kita selesaikan A sama C? Karena di sini ada nilai X yang kita nggak tahu nih. Ini kan 1 depan I 1, 2 ini X. Nah, kita nggak tahu. Kalau nanti dikali A kali C, kita harus tahu X-nya berapa. Jadi kita cari X-nya dulu. Kita hapus. Kita cari X-nya dulu. Berarti ini A dot C ini sama dengan 0 karena saling tegak lurus. A dot C itu berarti 1, 2 min X ya. 1, 2 min X dikali dengan C. C-nya ini 2, 1, 2 sama dengan 0. Nah, perkalian ini 1 kali 2 tambah 2 kali 1 2 tambah min X kali 2 jadi min 2X. Nah, berarti ini 2X nya sama dengan 4. Dapatlah X nya 4 bagi 2 2. Sesudah kita dapat X nya 2, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini. Vektor A tambah vektor B didot dengan
vektor A dikurang vektor C. Nah, kita tinggal hitung vektor A. Vektor A-nya itu 1, 2 sama min X. X-nya itu kan 2 ya. Jadi min 2. Ini kita selesaikan dulu. Ditambah dengan vektor B. Vektor B-nya 3 min 2 1. Kemudian dot dengan si A hanya 1 2 min 2 ya, dikurang vektor C. Vektor C nya 2 1 2. Kita hitung dulu ini. 1 tambah 3 kan 4 ya, 4. 1 tambah 3 4. 2 tambah min 2 0. Min 2 tambah 1 itu min 1. Dot 1 dikurang 2 min 1. 2 kurang 1 itu 1. Min 2 kurang 2 min 4. Ini tinggal kita kali. 4 kali min 1 min 4. Ditambah 0 kali 1 0. Ditambah min 1 kali min 4 itu positif 4. Berarti min 4 tambah 0 min 4 tambah 4 0. Berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui panjang A 12, panjang B 5, dan sudut yang dibentuk antara vektor A dan B adalah 60 derajat. Maka nilai vektor A dot vektor A tambah B tambah vektor B adalah titik-titik. Nah, ini kita bisa buat pakai sifat distributif ya. Ini bisa dibuat jadi A dot A ditambah A dot B. Nah, A dot A itu sama dengan panjang A kuadrat tambah A dot B ini sama dengan panjang A kali panjang B kali cos yang dibentuk antara A dan B, cos 60 derajat. Panjang A kuadrat berarti 12 kuadrat tambah 12 kali panjang B 5 kali cos 60 itu setengah. 12 kuadrat itu 144 tambah 12 kali 5 60 bagi 2 30. Berarti jawabannya 174 yang D. Oke, demikianlah perkalian skalar 2 vektor. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.